Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 subkelompok 2, Potsar CPNS Angkatan 19 tahun 2026. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai identifikasi kasus penerapan nilai berakhlak di pelayanan publik. Kelompok kami beranggotakan yang pertama Risdo Anggi Saputra, yang kedua Rio Aditya Pratama, yang ketiga Siswati, yang keempat Sri Lestari, dan yang terakhir Tri Pujianto. Melalui presentasi ini, kita akan membahas mengenai faktor yang menyebabkan implementasi nilai berakhlak belum optimal, serta upaya tindak lanjut yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada masyarakat. Gambaran kasus, kondisi yang terjadi: 1. Terdapat pegawai yang memberikan pelayanan tidak ramah kepada masyarakat. 2. Proses pelayanan paspor sering mengalami keterlambatan. 3. Ditemukan pegawai yang lebih mendahulukan pemohon tertentu karena hubungan pribadi. 4. Koordinasi antar pegawai belum berjalan optimal. 5. Masyarakat menyampaikan keluhan terkait ketidakjelasan informasi pelayanan. Selanjutnya, nilai berakhlak yang belum optimal. 1. Berorientasi pelayanan, yaitu ditunjukkan pada pelayanan kurang responsif dan ramah. 2. Akuntabel, ditunjukkan dalam kurangnya disiplin terhadap SOP pelayanan. 3. Kompeten, ditunjukkan dalam pemahaman prosedur belum merata. Selanjutnya harmonis, ditunjukkan dalam komunikasi internal yang kurang baik. Sikap loyal, ditunjukkan dalam kepentingan pribadi lebih diutamakan. Adaptif, ditunjukkan dalam lambat menyesuaikan dengan digitalisasi layanan. Yang terakhir, kolaboratif, ditunjukkan dalam kerja sama tim yang belum optimal. Analisis kasus, dampak permasalahan, yaitu 1. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap instansi. 2. Meningkatnya jumlah pengaduan pelayanan. 3. Terhambatnya target kinerja organisasi. 4. Menurunkan citra ASN dan instansi pemerintah. Terakhir, potensi terjadinya konflik kepentingan. Berikut adalah diagram Fishbone terkait analisis penyebab belum optimalnya implementasi nilai berakhlak dan pelayanan publik di lingkungan keimigrasian. Yang pertama yaitu manusia. Kurangnya pemahaman nilai berakhlak, disiplin pegawai masih rendah, motivasi pelayanan publik masih belum optimal, adanya budaya kerja yang kurang profesional. Yang kedua yaitu metode. SOP belum dipahami secara menyeluruh, pengawasan pelaksanaan SOP kurang maksimal, evaluasi pelayanan belum rutin dilakukan. Yang ketiga yaitu lingkungan. Budaya organisasi belum mendukung pelayanan prima, komunikasi antar bagian kurang efektif, beban kerja tidak merata. Yang keempat, yaitu sarana. Sistem pelayanan digital kadang mengalami gangguan, kurangnya media informasi pelayanan, fasilitas pendukung pelayanan belum optimal. Yang kelima, yaitu manajemen. Monitoring pimpinan belum konsisten, reward dan punishment belum berjalan efektif. Kurangnya pelatihan pengembangan kompetensi. Jadi kesimpulannya, permasalahan belum optimalnya implementasi nilai berakhlak dan pelayanan publik di lingkungan keimigrasian disebabkan oleh faktor manusia, metode, lingkungan, sarana, dan manajemen. Diperlukan perbaikan secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan keimigrasian yang profesional, efektif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Pada slide ini dijelaskan alternatif solusi menggunakan metode USG, yaitu Urgency, Seriousness, and Growth. Metode ini digunakan untuk menentukan prioritas penyelesaian masalah berdasarkan tingkat urgensi, tingkat keseriusan dampak, dan potensi perkembangan masalah. Penilaian dilakukan dengan skor 1-5, sehingga dapat membantu menentukan solusi yang paling prioritas untuk meningkatkan penerapan nilai berakhlak dan pelayanan publik. Untuk alternatif solusi berdasarkan prioritas, solusi prioritas yang pertama adalah dengan penguatan internalisasi nilai berakhlak, dengan mengadakan briefing rutin sebelum pelayanan, sosialisasi budaya kerja berakhlak, menandatanganan komitmen integritas pegawai, sehingga akan memberikan dampak positif meningkatkan kesadaran pegawai dan membentuk budaya pelayanan prima. Selanjutnya untuk solusi prioritas yang kedua, dengan meningkatkan pengawasan dan evaluasi, melalui cara monitoring pelayanan secara berkala, menyediakan survei kepuasan masyarakat, dan evaluasi kinerja berbasis indikator pelayanan. Dengan harapan dampak positifnya adalah pelayanan yang lebih terukur,
dan meminimalisir pelanggaran SOP. Alternatif solusi berdasarkan prioritas yang ketiga yaitu pengembangan kompetensi pegawai. Hal ini dapat dicapai melalui pelatihan service excellent, pelatihan komunikasi publik, dan juga pelatihan penggunaan aplikasi layanan digital. Hal ini akan berdampak positif pada pegawai lebih profesional dan adaptif, dan juga pelayanan lebih cepat dan tepat. Kemudian untuk alternatif solusi berdasarkan prioritas keempat, yaitu optimalisasi sistem layanan digital. Hal ini dapat dilakukan melalui penyempurnaan sistem antrian online, penyediaan media informasi digital, dan juga pemanfaatan kanal pengaduan masyarakat. Hal ini akan berdampak positif pada pelayanan yang akan lebih transparan dan juga mengurangi antrian dan keluhan masyarakat. Kemudian untuk paparan berikutnya akan disampaikan oleh Sri Lestari. Sebagai tindak lanjut dari identifikasi permasalahan penerapan nilai berakhlak, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan keimigrasian. Pertama, membentuk tim monitoring penerapan berakhlak. Tim ini bertugas mengawasi dan memastikan nilai-nilai berakhlak benar-benar diterapkan dalam budaya kerja sehari-hari. Kedua, menyusun evaluasi bulanan pelayanan publik. Evaluasi ini dilakukan secara rutin untuk mengetahui kekurangan pelayanan sekaligus mencari solusi perbaikan yang tepat. 3. Memberikan reward bagi pegawai teladan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi serta apresiasi kepada pegawai yang menunjukkan kinerja baik serta menjadi contoh dalam penerapan nilai berakhlak. Yang keempat, menindak tegas pelanggaran disiplin dan konflik kepentingan. Langkah ini penting untuk menjaga integritas, profesionalisme, dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan keimigrasian. Yang kelima, melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala. Dengan adanya survei, instansi dapat mengetahui penilaian masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas layanan. Selanjutnya, melalui rencana tindak lanjut ini diharapkan implementasi nilai berakhlak dapat berjalan lebih optimal sehingga tercipta pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berorientasi pada masyarakat. Sebagai kesimpulan, penerapan nilai berakhlak di lingkungan keimigrasian memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang profesional, efektif, dan berintegritas. Berdasarkan hasil identifikasi, masih terdapat beberapa kendala dari aspek manusia, metode, lingkungan, sarana, dan manajemen yang perlu diperbaiki secara berkelanjutan. Melalui berbagai rencana tindak lanjut yang telah disusun, diharapkan seluruh pegawai mampu menerapkan nilai berakhlak dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat semakin optimal dan berkualitas. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga materi ini dapat menambah wawasan, pemahaman, dan menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus menerapkan nilai berakhlak dalam lingkungan kerja maupun dalam lingkungan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian Ibu dan Bapak serta teman-teman. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.